Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisi Nakuratu Aini 5050212101 dari Jurnalistik C akan membacakan apa itu pengertian filsafat. Pengertian filsafat dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu etimologi dan terminologi. Secara etimologi, filsafat dapat diartikan sebagai cinta kepada kebijaksanaan, sedangkan secara terminologi, filsafat diartikan sebagai suatu asas atau pendirian hidup, dan samping itu juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang terdalam. Adapun ciri-ciri filsafat yaitu 1. Universal, menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. 2. Radikal, mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. 3. Sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Berpikir filosofi, yaitu berpikir untuk memahami hakikat dari kenyataan dalam rangka menemukan kebenaran sejati. Jenis-jenis ilmu yaitu ilmu praktis nomati dan ilmu praktis positif. Adapun pengetahuan yaitu secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Sedangkan secara terminologi, menurut Dr. Andes Sidi Gozalba dalam Bakhtiar 2004-85, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan lahu. Pekerjaan tersebut adalah alhasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan agama juga adalah pengetahuan tentang ajaran keturunan ajaran ibadah yang vertikal dan horizontal lewat utusan Allah Subhanahu wa taala, yang pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang objek tertentu, termasuk di dalamnya ilmu. Pemikiran filsafat zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap reflektif, attitude, sikap menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap dan inquiring attitude, suatu sikap yang senang menyelidiki suatu secara kritis. Adapun diantaranya yaitu 1. Thales. Thales hidup sekitar 624 sampai 546 SM. Ia adalah seorang ahli ilmu astronomi. Ia berpendapat bahwa hakikat alam ini adalah air, segala-galanya berasal dari air bumi sendiri, merupakan bahan yang sekaligus keluar dari air dan kemudian terapung-apung di atasnya. 2. Anaximander. Anaximander adalah murid Thales yang setia. Ia hidup sekitar 610 sampai 546 SM. Ia berpendapat bahwa hakikat dari segala sesuatu, yang satu itu bukan air, tapi yang satu itu adalah yang tidak terbatas dan tidak terhingga, tak berhubung dan meliputi segala-galanya, yang disebut aperiono. Yang ketiga, Anaximenes. Ia berpendapat bahwa hakikat segala sesuatu, yang satu itu adalah udara. Jiwa adalah udara, api adalah udara yang encer. Jika didapatkan pertama-tama, udara akan menjadi air, dan jika berpadatkan lagi akan menjadi tanah, dan akhirnya menjadi batu. Adapun filsafat zaman pra-Yunani kuno. Periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena ada waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mite menjadi lebih rasional. Pola pikir mite adalah pola pikir yang mengandalkan mitos-mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Masa pemikiran filsafat pra-Yunani kuno, pada masa ini manusia masih menggunakan batu sebagai alat bantu. Karenanya zaman ini juga dikenal dengan zaman batu. Hal ini dikuatkan oleh penemuan-penemuan yang diperkirakan sebagai peninggalan zaman sebelum Masehi, antara lain adalah di antaranya A. Alat-alat dari batu, B. Tulang belulang hewan, C. Sisa beberapa tanaman, D. Tempat penguburan, E. Tulang belulang manusia purba. Disebut oleh K. Barthes, setidaknya ada 3 faktor yang mendahului lahirnya filsafat. 1. Berkembangnya mite-mite atau mitologi yang cukup luas di kalangan bangsa Yunani.
Dua kesusasteraan Yunani, seperti karya puisi yang terjudul Ilias dan Odias, mempunyai kedudukan yang istimewa dalam karya sastra Yunani. Tiga, mempengaruhi Timur kuno seperti Mesir dan Babilonia yang sudah mengenal ilmu itu dan ilmu ukur. Adapun perkembangan filsafat di zaman modern. Zaman modern dikenal juga sebagai masa rasionalisme yang ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sudah dirintis sejak zaman rasionalis. Para filsuf zaman modern menegaskan bahwa pengetahuan berasal dari diri manusia sendiri. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio kebenaran, pasti berasal dari rasio akal. Filsafat zaman modern berfokus pada manusia bukan kosmos, seperti pada zaman Yunani kuno atau Tuhan. Pada abad pengetahuan era ini berawal sekitar abad ke-15. Pada zaman ini, filsafat dari berbagai aliran muncul. Secara garis besar ada tiga paham yang muncul, yaitu rasionalisme, idealisme, dan empirisme. Tapi paling menonjol menembuskan pada zaman ini adalah paham nasionalisme. Zaman kontemporer. Melihat sejarah perkembangan filsafat zaman kontemporer tidak lain adalah mengamati pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut dari sejarah filsafat sebelumnya, yaitu dimaksud dengan zaman kontemporer adalah era tahun-tahun yang terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Karakteristik filsafat di zaman kontemporer ini adalah yaitu 1. Membuat deskripsi tentang perkembangan filsafat di zaman kontemporer, berarti menggambarkan aplikasi ilmu dan teknologi dalam berbagai sekitar kehidupan manusia. 2. Filsafat pada zaman kontemporer tidak segan-segan melakukan diskonstruksi berbagai dan penuntuhan terhadap teori-teori. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.